Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan simple past tense dengan present perfect tense. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang simple past tense dan kita belum membahas tentang present perfect tense. Bagi yang ingin melihat penjelasan mengenai simple past tense, silahkan menonton video sebelumnya mengenai past tense. Untuk efisiensi waktu, mari kita langsung saja pada pokok pembahasan kita kali ini. Melalui tabel berikut ini, kita akan menjelaskan beberapa perbedaan simple past dengan present perfect. Pada dasarnya, simple past tense berbicara tentang waktu lampau yang menerangkan perbuatan yang dimulai di waktu lampau dan juga selesai di waktu lampau. Contohnya, I exercise yesterday morning. Saya berlatih kemarin pagi. Ini artinya saya latihan kemarin dan selesai juga kemarin. Sedangkan present perfect tense sedikit berbeda, yaitu di mana present perfect tense menghubungkan waktu lampau dengan waktu sekarang. Contohnya, I have exercised all day. Saya telah berlatih sepanjang hari. Karena saya telah berlatih sepanjang hari, berarti hasilnya saya sekarang kelelahan atau lelah. Jadi perbuatan yang dilakukan di waktu lampau akibatnya sampai sekarang masih terasa, yaitu hasil daripada latihan tadi berakibat saya menjadi lelah. Kemudian contoh berikutnya, he lost his bag last month. Dia kehilangan dompetnya bulan lalu. Dompetnya hilang bulan lalu dan itu sudah terjadi. Artinya hilangnya di bulan lalu, kita hanya tahu bahwa dompet tersebut hilang bulan lalu. Kita tidak tahu apakah dompet itu sudah ditemukan atau belum ditemukan. Yang kita tahu pasti bahwa dompet itu hilang bulan lalu. Bisa jadi dia sudah menemukan dompet tersebut 2 atau 3 hari setelah atau dari waktu hilangnya dompet tersebut. Sedangkan pada present perfect tense, kalimatnya seperti contoh berikut ini. He has lost his wallet. Dia telah kehilangan dompetnya. Ketika kita mendengar kalimat ini, kita langsung tahu bahwa dompetnya telah hilang dan sampai saat ini dompet tersebut belum ditemukan. Kalimat pada present perfect tense menunjukkan bahwa dompetnya benar-benar telah hilang hingga saat ini. Jadi belum ditemukan. Sedangkan pada past tense hanya menceritakan peristiwa hilangnya dompet tersebut bulan lalu. Bisa jadi bulan ini atau sekarang dompetnya telah ditemukan. Perbedaan yang kedua yaitu simple past tense hanya fokus pada perbuatan di masa lampau. Contohnya, I did my homework. Saya mengerjakan pekerjaan rumah. Di sini hanya fokus pada perbuatan di masa lampau, yaitu pada pekerjaan rumah dan telah selesai di masa lampau. Sedangkan pada present perfect tense, perbuatan di masa lampau namun fokusnya ke masa sekarang. Contohnya, I have done my homework. Saya telah mengerjakan pekerjaan rumah.
Di sini saya telah mengerjakan pekerjaan rumah. Efeknya atau hasilnya, sekarang saya tidak perlu lagi mengerjakan pekerjaan rumah karena pekerjaan rumah saya telah selesai. Contoh kedua. She ate her dinner. Dia makan malam. Ini adalah past tense di mana dia hanya fokus pada perbuatan makan di masa lampau dan tidak ada kaitannya dengan masa sekarang. Sedangkan pada present perfect tense, contohnya, she has eaten her dinner. Dia telah makan malam. Artinya, dia sudah makan dan tidak perlu makan lagi. Karena dia sudah tidak lapar. Sebab dia sudah makan malam. Jadi, karena sudah makan malam, efeknya sekarang dia sudah kenyang dan tidak mau makan lagi. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah pada simple past tense, waktunya jelas atau waktunya ditentukan. Misalnya, I visited Bali in 2020. Saya berkunjung ke Bali di tahun 2020. Di sini dijelaskan kapan waktunya. Saya berkunjung ke Bali di tahun 2020. Sedangkan pada present perfect tense, waktunya tidak jelas atau tidak ditentukan. Contohnya, I have visited Bali. Saya telah berkunjung ke Bali. Sama-sama berkunjung ke Bali, tapi pada simple past tense waktunya dijelaskan, sedangkan pada present perfect tense tidak jelas kapan waktunya berkunjung ke Bali. Kemudian perbedaan yang keempat, simple past tense berbicara tentang waktu yang sudah selesai. Contohnya, he lived in New York from 2020 to 2022. Dia tinggal di New York dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Berarti dia tinggal di New York hanya pada rentang waktu 2020 hingga 2022. Dan sekarang bisa jadi dia sudah tinggal di tempat lain, misalnya di Washington DC atau di negara-negara lainnya. Sedangkan pada present perfect tense, dia berbicara tentang waktu yang belum selesai. Contohnya, he has lived in New York since 2020. Dia telah tinggal di New York sejak tahun 2020. Nah, di sini berarti waktunya belum selesai. Artinya, sampai saat ini dia masih tinggal di New York. Bahwa dia tinggal di sana sejak tahun 2020. Nah, pada umumnya present perfect tense selalu menggunakan since mengenai waktunya. Atau juga menggunakan for. Misalnya, he has lived in New York for 5 years. Dia telah tinggal di New York selama 5 tahun. Artinya selama 5 tahun ini dia sudah tinggal di New York dan waktunya belum selesai. Masih bisa terus berada di sana. Contoh yang kedua untuk simple past tense,
She did not visit me. Dia tidak mengunjungi saya. Nah, di sini dia tidak mengunjungi saya, waktunya telah selesai. Artinya ini terjadi di masa lampau dan waktunya sudah selesai. Sedangkan pada present perfect tense, misalnya, she has not visited me. Dia belum mengunjungi saya. Artinya di sini dia belum, berarti waktunya belum selesai. Dia belum berkunjung ke saya. Lalu contoh yang ketiga, pada simple past tense, he did not call me yesterday. Dia tidak menelepon saya kemarin. Waktunya sudah selesai, bahwa dia tidak menelepon saya kemarin, dan itu telah selesai kemarin. Sedangkan pada present perfect tense, misalnya, he has not called me yet. Dia belum menelepon saya, pakai yet. Jadi di sini belum, artinya waktunya belum selesai. Mari kita beralih ke bagian pertanyaan. Ketika kita bertanya dalam simple past tense dengan menggunakan when, maka itu berarti menunjukkan waktu tertentu atau menanyakan waktu tertentu di masa lampau yang sudah selesai. Misalnya, when did you get married? Kapan engkau menikah? Maksudnya di masa lampau, kapan waktunya kamu menikah, atau di tahun kapan kamu menikah. Sedangkan pada present perfect tense itu menanyakan how long have you? Maksudnya menanyakan panjangnya atau rentang waktunya, sudah berapa lama. Misalnya, how long have you been married? Sudah berapa lama engkau menikah? Jadi waktunya sudah berapa lama. Sedangkan pada simple past tense hanya menunjukkan waktunya kapan. Lalu contoh yang kedua, when did you get this job? Kapan engkau mendapatkan pekerjaan ini? Jadi menanyakan kapannya, yaitu menunjukkan waktu kapan dia menemukan atau dia mendapatkan pekerjaan tersebut. Sedangkan pada present perfect tense menanyakan rentang waktunya. Contoh, how long have you had this job? Sudah berapa lama engkau mendapatkan pekerjaan ini? Artinya waktunya berapa lama? Setahunkah? 2 tahunkah? 3 tahunkah? Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, when did you live in here? Kapan kamu tinggal di sini? Nah, kapan maksudnya menanyakan waktu di masa lalu yang sudah selesai. Kapan dia tinggal di sini? Sementara pada present perfect tense, how long have you lived in here? Sudah berapa lama engkau tinggal di sini? Ini menanyakan tentang rentang waktunya, sudah berapa lama dia berada atau tinggal di sini. Apakah sebulan, 2 bulan, 3 tahun, atau 4 tahun. Nah, yang terakhir, mari kita lihat rumus dari keduanya. Yang pertama, rumus dari perfect tense. Rumusnya adalah apabila subjeknya I, you, they, we, maka dia kemudian ditambah dengan have dan ditambah dengan verb 3. Jadi
I, you, they, we, plus have, plus verb 3 atau kata kerja ketiga. Sedangkan subjeknya she, he, dan it, maka dia plus has, plus verb 3 atau kata kerja ketiga. Dan pada simple past, jika subjeknya adalah I, you, they, dan we, maka plusnya verb to atau kata kerja kedua. Kemudian she, he, dan it, maka subjeknya, maka plusnya adalah verb to. Lalu untuk present perfect tense, I, you, they, we, plus have, plus not, plus verb 3. Ini untuk kalimat negatif. Jadi pada kalimat negatif, posisi not berada setelah have not, baru kemudian disusul dengan kata kerja ketiga. Ini untuk subjek I, you, they, dan we. Sedangkan untuk subjek she, he, dan it, maka setelahnya adalah has. Kemudian diikuti oleh not, lalu diikuti oleh kata kerja ketiga atau verb 3. Sedangkan pada kalimat simple past tense untuk negatif, maka subjek I, you, they, we itu kemudian diikuti oleh did, lalu diikuti oleh not, kemudian verb 1. Begitupun dengan subjek she, he, dan it, sama dengan subjek I, you, they, we, sama-sama memakai did, not, dan verb 1 atau kata kerja pertama. Lalu untuk kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, maka have dan has-nya lebih di awal atau didahulukan, baru kemudian subjek, lalu verb 3. Sedangkan pada simple past tense, did menjadi di awal, lalu diikuti oleh subjek, baru kemudian verb 1. Demikian pelajaran kita pada hari ini, dan kita telah mengetahui bagaimana perbedaan antara present perfect tense dan simple past tense. Semoga kita dapat gunakan di dalam kalimat dan kita bisa gunakan di dalam percakapan sehari-hari. Thank you for watching and see you next time.